Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada siang hari ini Bu Asih dapat bertatap muka kembali dengan anak-anakku kelas 10 akuntansi. Bagaimana kabar kalian? Apakah dalam keadaan yang sehat hari ini? Alhamdulillah. Ingat ya untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Terapkan 3M ya, supaya kembali melaksanakan pembelajaran melalui Zoom. Adakah yang masih ingat kemarin kita belajar mengenai materi apa? Teks anekdot. Ya. Pada siang hari ini pun sama, kita akan mempelajari teks anekdot, yaitu dengan KD menciptakan kembali teks anekdot dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan, baik secara lisan maupun tertulis. Jadi nanti setelah pembelajaran ini diharapkan kalian dapat yang pertama memahami struktur dan kebahasaan teks anekdot, yang kedua menentukan bentuk-bentuk anekdot, yang ketiga menyusun kembali teks anekdot menjadi bentuk yang berbeda dan memperhatikan struktur dan kebahasaan anekdot. Yang keempat, kalian diharapkan dapat menyusun teks anekdot yang baru dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan teks anekdot. Kalian pernah menonton stand up komedi atau belum? Pernah. Bu Asih tuh pernah menonton sebuah stand up komedi di mana pada waktu itu yang melakukan stand up adalah Raditya Dika. Di dalam stand up-nya itu Raditya menyindir adanya korupsi yang ada di Indonesia tetapi melalui stand up komedi begitu ya. Jadi menyindir tetapi secara Nah, para komika itu mereka ahli dalam anekdot sehingga mereka bisa terkenal, populer di seluruh Indonesia. Dari situ mereka bisa mendapatkan penghasilan juga. Belajar anekdot itu ada manfaatnya tidak? Ada ya? Iya, baik. Adakah yang tahu apakah artinya menciptakan kembali teks anekdot? Mbak Olivia kita bisa menjawab pertanyaan Bu Asih? Anekdot itu Ya. kita kembali teks anekdot yang sudah dibaca dengan memahami struktur dan kaidah kebahasaan. Iya, betul sekali jawabannya Mbak Lisya. Untuk materi selengkapnya nanti bisa kalian lihat pada bahan ajar yang sudah Bu Asih buka. Nanti setelah kegiatan ini kalian ada tugas dari Bu Asih. Kalian nanti mengerjakan LKPD yang sudah Bu Asih siapkan. Dipersilahkan kelompok 1 untuk bisa mempresentasikan hasil diskusi dengan teman-temannya. Dari kelompok 1, siapa yang akan mewakili? Silahkan. Saya Bu Agus Beni. Oh ya, silahkan. Baik, kami dari kelompok 1 sudah berdiskusi. Temanya adalah kasih sayang pada orang tua. Yang kedua, kritikannya adalah anak yang memandang orang tua di masa tuanya sebagai orang yang merepotkan. Ini kami ambil karena melihat fenomena yang ada di sekitar kami. Yang ketiga, humor atau kelucuan yang akan kami buat adalah orang dewasa malu karena dikritik oleh anak kecil. Tokoh yang akan kami tampilkan ada kakek tua, ayah dan ibu, anak, cucu 6 tahun.
Strukturnya adalah yang pertama abstraksinya, kakek tua yang tinggal bersama anak, menantu, dan cucu 6 tahun. Orientasinya, kebiasaan makan malam di rumah si anak. Kakek tua makannya sering berantakan. Krisisnya, kakek tua diberi meja kecil terpisah di pojok dengan alat makan anti pecah. Reaksinya, cucu 6 tahun membuat replika meja terpisah. Kodanya, cucu 6 tahun mengungkapkan kelak akan membuat meja terpisah juga untuk ayah dan ibunya. Alurnya, kakek tua tinggal bersama anak, menantu, dan cucunya yang berusia 6 tahun. Karena sudah tua, mata si kakek rabun dan tangannya bergetar sehingga kerap menjatuhkan makanan dan alat makan. Nah, agar tidak merepotkan, ia ditempatkan di meja terpisah dengan alat makan anti pecah. Anak dan menantunya baru sadar ketika diingatkan oleh cucu 6 tahun yang tengah bermain membuat replika meja. Pola penyajian narasi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Agus yang sudah mewakili presentasi dari kelompok 1. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Menurut Ibu, jawaban dari kelompok 1 sudah sangat lengkap ya. Kemudian dari kelompok yang lain, silahkan apabila ingin memberikan tanggapan bagi pekerjaan dari kelompok 1, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas tanggapan dari kelompok-kelompok yang lain. Berarti sudah presentasi semua ya siang hari ini. Bu Asih akan memberikan penguatan mengenai materi pada siang hari ini. Coba kalian simak PPT berikut yang akan Bu Asih tampilkan. Bagaimana caranya kita menuliskan kembali teks anekdot dengan menuliskan ulang anekdot yang kita dengar atau kita baca dengan pola penyajian yang berbeda. Tentu saja dalam menciptakan kembali anekdot itu juga harus menggunakan gaya penceritaan yang berbeda. Namun, penulisan ulang ini tetap harus memperhatikan kebahasaan dan strukturnya. Ada berapa pola penyajian anekdot? Nah, di sini ada 3 ya. Yang pertama bentuk narasi, yang kedua bentuknya adalah dialog langsung atau drama, dan yang ketiga adalah berbentuk puisi. Cara menyajikan kembali sebuah anekdot. Yang pertama, anekdot yang semula berbentuk dialog bisa kita ubah menjadi narasi. Teks anekdot yang tadinya berbentuk narasi ubah menjadi berbentuk dialog. Iya. Jadi bentuk anekdot itu ada berapa Mbak Tuti? Dialog, kemudian dialog langsung atau drama, iya, kemudian puisi. ya. Jadi cara menyusun atau membuat anekdot yang baru ada beberapa hal yang harus ditentukan terlebih dulu. Hal tersebut adalah tema, kritik, lucuan, tokoh, fitur, pola penyajian teks anekdot. Iya, betul. Coba mari kita simpulkan bersama-sama. Jadi untuk menciptakan sebuah teks anekdot, kita harus bagaimana tadi? Ada yang bisa menjawab? Tema. Ya, menentukan tema. Berikutnya, Kritik. iya menentukan kritik. Kemudian kelucuan, tokoh, apa lagi? Struktur. Pola penyajian. Pola penyajian. Untuk pertemuan kita pada siang hari ini, saya rasa cukup. Kalian mengerjakan teks formatif yang akan pemahaman kalian di dalamnya. Tetap semangat untuk belajar mandiri di rumah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.